Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya Nanda sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat membela Islam. Allahu Akbar. Baik Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa. Ustadz akan pimpin doanya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Baik Ananda sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya Ustadz ingin mengingatkan kembali kepada Ananda sekalian untuk terus semangat dalam menuntut ilmu. Tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, karena barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, insyaallah Allah akan membalasnya dengan sebuah pahala, insyaallah. Baik Ananda sekalian, hari ini kita masuk pada subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Nah, sebelum Ustadz membahas materi hari ini, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mengamati, Ananda dapat menjelaskan tentang pertumbuhan ayam dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah mengamati, Ananda sekalian dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati, Ananda sekalian dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang didengar tentang pertumbuhan dan perkembangan kucing dengan tepat. Dan yang keempat, setelah mengamati permainan, Ananda sekalian dapat menjelaskan makna bersatu dalam keragaman dengan benar. Baik Ananda sekalian, hari ini kita masih berada di tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, materi hari ini sudah masuk di subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Nah, silakan Ananda buka halaman 98. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Ustadz ingin tanya kembali mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama atau berbeda? Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda. Kalau pertumbuhan lebih kepada fisiknya, misalkan dari ukuran tinggi anak soleh dan soleha, yang tadinya misalkan berukuran 135 cm, kemudian di bulan berikutnya naik menjadi 140 cm. Nah, itu yang disebut dengan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan dia lebih kepada misalkan perkembangan kecerdasan Ananda sekalian, yang tadinya tidak mengetahui tentang
penjumlahan, tapi setelah melihat penjelasan dari Ustadz sehingga bisa mengetahui tentang penjumlahan. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan. Baik Anda sekalian, kita kembali kepada pembelajaran kita hari ini tentang pertumbuhan hewan. Nah, siapa di antara Anda yang pernah atau yang sering melihat ayam bertelur? Nah, kalau Ustadz itu sudah sering lihat ayam bertelur. Nah, telur ayam itu menetas, kemudian akan keluar anak ayam. Selanjutnya anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, dan ayam dewasa akan tumbuh menjadi ayam betina dewasa yang menghasilkan telur kembali, dan seterusnya akan seperti itu. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya kita masuk pembelajaran 1 di halaman 99. Nah, di situ ada teks tentang pertumbuhan ayam. Nah, mari kita lihat gambar tersebut, gambar di halaman 98. Ada gambar telur, kemudian ada ayam keluar dari telur, kemudian ada anak ayam dan induk ayam. Nah, pada gambar tersebut merupakan contoh dari pertumbuhan ayam itu sendiri, ya. Dari tadinya telur, kemudian menetas. Setelah menetas akan keluar anak ayam. Setelah menjadi anak ayam, kemudian dia tumbuh menjadi induk ayam. Nah, induk ayam kembali menghasilkan telur dan seterusnya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Nah, selanjutnya mari kita jawab beberapa titik-titik berikut ini. Nah, yang pertama, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah Anda menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh tentang hewan lain yang hampir sama ciri-cirinya seperti ayam? Tadi bertelur, memiliki 2 kaki, berbulu dan lain sebagainya. Oke, Ustaz akan berikan contoh ya. Nah, salah satu contohnya ada hewan bebek. Wek wek wek. Nah, hewan bebek. Jadi bebek juga bertelur seperti ayam. Kemudian memiliki 2 kaki dan memiliki bulu tentunya sama seperti ayam. Oke? Untuk contoh lainnya silakan Anda sekalian jawab di rumah masing-masing. Nah, selanjutnya di kolom yang kedua, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di atas tadi. Nah, siapa tadi yang masih ingat tentang perubahan yang terjadi pada ayam? Ayo. Nah, yang pertama mulai dari telur, kemudian telur tersebut menetas menjadi anak ayam, dari anak ayam menjadi induk ayam, kemudian induk ayam menghasilkan telur dan seterusnya akan seperti itu. Oke? Nah, kolom yang terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Ayo, siapa yang masih ingat tadi teks yang Ustadz baca? Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu karena ayam selalu diberi makan dan minum sehingga ayam tersebut bisa tumbuh. Oke, Anda sekalian? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang pembahasan mengenai
perkalian. Kita mulai masuk pada perkalian. Yang lalu sudah mengenai penjumlahan. Sekarang kita akan belajar tentang perkalian. Oke. Nah, di halaman 103 sudah ada contoh. Mari kita bahas sama-sama. Udin, ini namanya Udin, sama namanya Ustadz Udin, ya. Nah, Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada kedua kandang yang berbeda. Pertanyaannya, berapakah banyak anak ayam Udin semuanya? Atau berapa banyak anak ayam Udin? Nah, mari kita jawab sama-sama. Jadi tadi ada berapa ayam betina? Ada 2. Kemudian ayam betina tadi masing-masing menghasilkan berapa telur? Menghasilkan berapa? 10. Nah, jadi anak ayam tadi masing-masing menghasilkan 10 telur ini. Masing-masing menghasilkan 10 butir telur, ya. Kalau kita bawa kepada penjumlahan, maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Pintar sekali. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Nah, sekarang kita akan kerjakan dalam bentuk perkalian. Tadi penjumlahan sudah, sekarang kita masuk pada perkalian. Nah, kalau kita terus dalam perkalian akan seperti ini, Ananda sekalian, ya. Akan seperti itu. Tadi telur ayam ada berapa? Masing-masing induk ayam menghasilkan berapa? 10. Jadi ada 2 ayam betina menghasilkan 10 telur. Jadi 10 dikali 2, karena tadi ada 2 ayam betina. Jadi 10 dikali 2 atau 2 ayam betina dikali 10 telur. Atau 2 dikali 10 sama dengan berapa, Nanda sekalian? Sama dengan 20. Jadi 2 dikali 10 itu sama dengan 10 ditambah 10. 10 ditambah 10 atau 2 dikali 10 sama dengan 20. Pintar Anda sekalian. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang pertumbuhan kucing. Ya, kita masuk pada pembelajaran 2 di halaman 108 tentang pertumbuhan kucing. Nah, Ustadz akan bacakan teks tentang pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda-beda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya, 1 anak kucing berwarna hitam, 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di halaman 109. Mari kita jawab sama-sama ya, Ananda sekalian. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa Siti merasa senang? Silahkan Ananda sekalian dibuka kembali teksnya di halaman 108 ya.
Mari kita buka. Jadi tadi pertanyaannya, mengapa Siti merasa senang? Mana jawabannya Anda sekalian? Di sini. Hari ini Siti merasa senang karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Oke? Jadi pertanyaan pertama, kenapa Siti senang? Karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara kucing berkembang biak? Mari kita lihat kembali teks sebelumnya. Siapa yang bisa temukan cara kucing berkembang biak? Ayo. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ini Anda sekalian ya. Jadi kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa banyak anak kucing yang dimiliki Siti? Ayo, berapa tadi? Kita lihat lagi ya. Ada berapa? Ada 5 ini. Kucing peliharaan Siti memiliki atau melahirkan 5 anak kucing. Ini Anda sekalian ya. Jadi melahirkan 5 anak kucing. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Ada berapa jenis warna anak kucing? Ayo, ada berapa? Mari kita lihat lagi. Ada berapa tadi Anda sekalian? Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih. Ini ya, 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. Kemudian 1 anak kucing berwarna hitam, dan 1 anak kucing berwarna belang. Jadi ada berapa? Ada 3 warna anak kucing. Oke, pintar. Selanjutnya, apakah kamu suka memelihara kucing? Siapa yang suka memelihara kucing? Ustadz juga suka dengan kucing. Jadi Anda sekalian yang memelihara kucing, kucingnya dirawat dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki hewan peliharaan di rumah? Ayo, siapa yang memiliki hewan peliharaan? Tadi salah satunya bisa memelihara hewan berupa kucing di rumah. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing, mari kita lihat lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab Anda sekalian? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing. Mari kita lihat di teks yang tentang pertumbuhan kucing. Ini ada di sini Anda sekalian. Setiap hari Siti memberi makan dan minum dan memandikan kucingnya secara teratur sehingga kucingnya bisa tumbuh dengan sehat dan kuat. Oke? Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang kuda. Kuda lagi Anda sekalian. Tadi setelah ayam, kucing, kemudian kuda. Kuda memiliki ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Kalau Anda sekalian sering melihat kuda, kuda itu sangat kuat. Biasa ditunggangi oleh
beberapa orang, biasa 1 orang, 2 orang, tapi kuda tersebut kuat untuk menahan beban yang ada. Makanya disebut bahwa kuda termasuk salah satu binatang yang sangat kuat. Oke, kemudian kita masuk tentang keberagaman ananda sekalian. Oke. Nah, mari kita lihat teks di halaman 113 dan 114. Nah, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang juga kepala, ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita, mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang dapat kamu lakukan atau dapat ananda sekalian lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita saling menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengalaman sila-sila Pancasila. Kemudian ada kolom titik-titik yang akan kita jawab sama-sama. Yang pertama, ketika Ananda melihat teman Ananda mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali yang tadi ya, yang ini, sikap yang akan Ananda lakukan adalah apa sikap yang akan kita lakukan ketika melihat teman kita kesulitan dalam mengikuti permainan, contohnya permainan lompat tali. Ayo apa? Nah, salah satu yang kita lakukan adalah membantu dia untuk dapat memainkan permainan lompat tali. Tapi dengan catatan tidak boleh menjelek-jelekan atau menghina temannya yang belum bisa melakukan lompat tali. Oke, Ananda sekalian? Nah, kemudian kolom yang kedua. Ya. Ketika Ananda melihat salah satu teman Ananda mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat, sikap apa yang akan Ananda lakukan? Ketika Ananda melihat ada teman yang mengejek teman lainnya, apa yang akan Anda lakukan? Ayo, mari kita jawab lagi ya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah memberitahu teman yang mengejek bahwa kita sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh saling mengejek satu sama lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati karena kita sama-sama diciptakan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi mari kita saling menghargai kekurangan dengan teman atau saudara kita. Selanjutnya yang terakhir Ananda sekalian, misalkan teman Ananda yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Ayo, ini kita akan memberikan saran kepada teman yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Ayo, saran apa yang bagus kita berikan? Nah, salah satu contoh saran yang bisa kita berikan adalah memberitahu bahwa setiap orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu hal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Jadi jangan pantang menyerah, maju terus pantang mundur. Oke Ananda sekalian? Baik, Ananda sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Segala kekurangan yang Ustadz sampaikan itu merupakan suatu kehilafan dari Ustadz sendiri, dan segala kebaikan atau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.